Assalamualaikum, welcome back to my channel Aisyah Yulani. Di video kali ini aku akan nge-review tentang perlengkapan untuk MPASI ya mam. Tapi sebelumnya yang baru pertama kali tonton video aku, jangan lupa klik subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya ya mam, untuk mendukung channel YouTube aku ini supaya semakin berkembang. Saat ini aku juga mau ucapin terima kasih buat yang udah klik subscribe, like, dan share video aku. Semoga video-video aku ini bisa bermanfaat ya mam. Untuk perlengkapan MPASI ini semuanya udah aku pakai ya mam, karena baby aku ini usianya udah 7 bulan gitu. Tapi sengaja bungkus-bungkusnya nggak aku buang karena buat nge-review di YouTube ya mam. Yang mau samaan produknya boleh klik linknya, udah aku cantumin di description box ya mam. Semuanya ini aku beli di Shopee, termasuk yang aku dapat kado juga udah aku cantumin link rekomendasi belanjanya ya mam. Untuk saat ini langsung aja aku bahas satu-satu produk yang udah aku siapin atau aku beli ya mam. Yang pertama aku siapin feeding setnya mam, atau alat tempat makannya dari merek Lasti Bami ya mam ya. Ini tuh udah satu set gitu mam, dan ada mainannya. Kalau untuk feeding set ini aku nggak beli ya mam, aku pakai aja dari kado teman aku. Kalau untuk bahannya sendiri pastinya udah BPA free ya mam, makanya aku berani pakai juga. Dan kalau untuk tingkat ketebalannya sih sebenarnya kalau dibandingkan merek Pigeon ini sedikit lebih tipis ya mam, tapi is okay kalau selama masih bisa dipakai dan BPA free, itu sih menurut aku oke-oke aja ya mam. Dan lumayan juga untuk produknya. Nah ini tuh udah ada gelasnya yang ada tutupnya, piring, dan juga mangkoknya, serta ada mainannya mam. Jadi udah lumayan lengkap, dan ini pun kalau untuk di Shopee harganya juga murah. Nanti aku kasih link rekomendasinya ya mam, aku cantumin di description box. Next aku beli set alat masak ini dari Jet Cookware. Ini tuh ukuran diameter 16 cm ya mam. Udah dapat satu wajan, satu panci, satu tutup panci, serta udah dapat bonus kukusan dan spatula juga mam. Waktu itu aku beli pas lagi promo 99, harganya tuh 369.000. Nanti bisa dicek lagi ya untuk harga terbarunya. Dan untuk materialnya ini tuh safety banget, dari aluminium dengan MBH non-stick teknologi Jerman, cocok untuk memasak makanan balita, anti lengket, dan pegangannya nyaman. Jadi tambah semangat ya buat masak. Next, aku beli baby food kontainernya dari merek Lock and Lock ya mam. Ini tuh satu set isi 3 piece, bisa dijadikan wadah makan pagi, siang, dan sore ade. Ukuran di garisnya sebenarnya cuma 180 ml, tapi kalau kita isi full ini tuh bisa sampai 230 ml ya mam. Panjangnya 9 cm dan tingginya 7 cm, jadi pas untuk makanan si kecil. Pastinya ini sudah BPA free ya mam. Yang aku suka dari produk ini, biarpun dia harganya sedikit pricey, dia itu tahan di suhu minus 20 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Artinya dia bisa dipakai di freezer, microwave, direbus, kukus, ataupun oven, sehingga ini tuh aman untuk digunakan si kecil. Selain itu yang aku suka juga, dia udah ada takaran porsi MPASI-nya gitu mam, sesuai petunjuk Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi mam gak perlu repot deh menghafal kebutuhan porsi AD, cukup lihat di sini aja deh. Kalau capnya atau penutupnya ini terbuat dari silikon yang antibakteria ya mam. Capnya ini bisa dijadiin juga sebagai ratakan saat dipegang ketika habis dihangatkan, jadi tangan kita nggak kepanasan deh. Next aku beli timbangan digital ini. Ini tuh bisa dipakai maksimal 2 kg ya mam. Aku beli ini karena bahannya terbuat dari lempengan besi yang kokoh dan kuat gitu mam. Udah gitu dilindungin sama double tutupnya. Ada yang kecil untuk melindungi bagian alasnya gitu, dan tutup besarnya untuk melindungi sampai ke tombol-tombolnya deh. Jadi aman pada saat tidak digunakan mam. Tutup ini juga multifungsi ya mam, bisa dijadikan alas untuk kita nimbang atau nimbang bumbu dapur lainnya selain MPASI. Oh iya, timbangan ini juga pakainya cukup 2 baterai aja, yaitu baterai A3.
Tapi kalau mam beli ini itu udah include gratis baterainya ya mam. Ini juga layarnya pakai LCD biru gitu mam, jadi nggak bakal kesusahan deh saat nimbang di tempat yang minim cahaya. Next, aku punya botol ASI kaca ini ya mam, karena aku DBF jadi aku nggak pakai buat simpan ASI. Ini tuh kalau untuk MPASI bisa dipakai untuk simpan air kaldu. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa ya mam, nggak perlu beli, bisa pakai plastik yang ada aja. Contohnya kayak plastik lid yang aku punya, atau bisa juga pakai plastik es ya mam. Next, ini ada sendok takar untuk mengukur bumbu-bumbu ya mam. Yang aku suka dari sendok ini tuh, ini simple, cukup satu aja udah bisa ngukur macem-macem deh. Gak perlu takut hilang karena tercecer, bahannya juga tebal, impor dan juga berkualitas. Ukuran panjangnya 22 cm kali 3,5 cm lebarnya ya mam. Next, aku beli baby food makernya dari merek Lesti Bani ya mam. Yang aku suka dari produk ini tuh udah murah, isinya udah terdiri dari 8 piece. Menurut aku ini sih kepake semua gitu ya mam. Yang pertama ada tutupnya yang biasa aku pakai buat taruh nasi sekaligus diukur deh di atas timbangan. Nah kalau yang ini penyaringnya terbuat dari kawat-kawat gitu ya mam. Biasa dipakai untuk menyaring bubur atau pure buah untuk di awal MPASI. Next kalau ini ada parutan yang biasa aku pakai buat marut-marut sayur, keju dan yang lainnya mam. Ini tuh udah aku pakai ya buat MPASI baby aku, makanya ada kuning-kuningnya gitu ya mam. Kalau yang keempat ini ada perasan untuk memeras jeruk ya mam, seperti jeruk ataupun lemon bisa juga. Kalau yang ini wadah tempat buburnya pas lagi disaring gitu ya mam. Tapi aku sih lebih suka pakai yang agak besar ini mam, karena ini tuh bisa nampung lebih banyak. Terus yang aku suka ini sekaligus jadi gelas ukur gitu deh karena ada angkanya. Tapi karena angkanya warna bening, supaya kelihatan aku tandain pakai spidol aja ya mam. Yang ketujuh ada sendoknya, lumayan ini tuh bisa kepake juga ya mam, walaupun bahannya bukan silikon tapi ini tuh lumayan gak kasar ya mam dipakainya. Kalau yang terakhir ini ada penumbuknya gitu ya mam, ini tuh kelihatannya kayak plastik tapi sebenarnya ini tuh agak berat gitu ya mam, jadi bisa dipakai untuk ngalusin bumbu aromatiknya kalau mau digerus gitu deh. Nah biasanya aku pakai untuk menggerus bumbu di mangkok ini ya mam. Ini tuh ada grinder bowl gitu, jadi ini tuh udah kasar, mempermudah aku untuk ngalusin bumbunya ya mam. Nah ini grinder bowlnya dari merek Lesti Bani ya mam. Mangkok ini tuh multifungsi gitu, dimana mam bisa menggerus dan menyimpan makanannya pada satu mangkok yang sama. Jadi mangkok ini tuh ada bagian permukaan yang kasarnya ini untuk menggerus makanan dan permukaan licin untuk menyimpan makanannya. Desainnya ini seperti angka 8 gitu ya mam, yang mudah dipegang. Ada tutup dan sendoknya juga mam, jadi bisa dipakai praktis untuk bepergian gitu ya, atau traveling. Nah biasanya sih aku pakai untuk seduh bubur sportif kalau untuk traveling, atau kalau di rumah biasa aku pakai untuk menggerus bumbu aromatik ya mam, untuk dijadikan bumbu halusnya. Next, aku beli sendok silikon dari merek Sugar Baby ya mam. Ini aku beli satu piece aja, plus yang ada wadahnya gitu ya. Harganya 24.500 mam. Kalau cuma beli sendoknya aja tanpa wadah itu lebih murah ya mam, cuma 27.500, dapat 2 piece mam. Jadi satuannya kurang lebih 14.000 deh. Aku sengaja beli yang ada tempatnya gini mam, supaya kalau dibawa-bawa tuh jadi lebih higienis aja gitu ketutup. Ini aja tuh udah bagus ya mam, BPA free, lembut di gusi, cocok untuk awal perkenalan MPASI dan untuk gigi yang sedang bertumbuh mam. Next, aku beli botol dot silikon yang ini, harganya 44.000 ya mam. Aku jelasin bedanya kalau yang aku punya ini sama yang harga 13 ribuan. Kalau ini tuh dari segi fungsinya memang sama-sama untuk kasih bubur lumat ya mam saat traveling, atau untuk kasih pure buah supaya praktis pakai satu tangan. Tapi kalau yang aku beli ini bahannya benar-benar full silikon ya mam, dari mulai tabungnya sampai ke sendoknya. Kalau yang 13.000 itu silikonnya hanya di tabungnya saja mam, jadi sendoknya tetap plastik ya mam. Aku pilih ini juga karena ini tuh di ujung tabungnya ada suction gitu mam, jadi bisa diberdiriin pas
kita lagi taruh di sela-sela makan adek, supaya sendoknya tetap higienis dan gak tumpah ya mam. Terus yang aku suka ini tuh tutupnya full ya mam, jadi ngelindungin keseluruhan sendoknya. Kalau yang 13 ribuan itu menurut aku tutupnya cuma tutup di bagian atasnya aja sendoknya, jadi bagian belakang sendoknya itu gak ketutup mam. Selanjutnya aku beli wadah kecil-kecil gini ya mam dari merek Baby Safe. Ini tuh udah terdiri dari 8 wadah yang masing-masing ada tutupnya gitu mam. Aku beli yang ada traynya gini ya, supaya kalau dimasukin di kulkas ini tuh bisa ditumpuk di atas wadah yang lainnya, jadi nggak kececer gitu ya mam di dalam kulkas. Ukuran wadahnya 70 ml per kontainer ini. Bahannya juga udah BPA free, bisa digunakan di dalam freezer dan untuk menghangatkan makanan di microwave mam. Tapi nggak bisa untuk masak di microwave ataupun masak di oven ya mam. Aku beli ini karena fungsinya bisa untuk simpan sayur yang udah dipotong-potong, pure buah, atau untuk snack ade seperti puding nanti. Next, aku beli botol minumnya dari merek Sugar Baby ya mam. Ini tuh yang 2-in-1 sippy cup gitu mam. Jadi ada dua bentuk sedotannya. Yang pertama sedotan biasa, yang kedua tutupnya seperti ini ya mam ya. Ini tuh ukuran volumenya 270 ml, tapi kalau dimaksimalin bisa sampai 320 ml mam. Aku pilih yang 6 bulan plus ya mam. Bahannya terbuat dari Tritan from USA. Materialnya tentunya udah BPA free ya mam ya, bebas bahan kimia juga. Kemudian air putihnya lebih segar dan tidak berbau plastik gitu mam. Serta ini tuh udah anti bocor. Dan juga kalau untuk sedotannya ini unik ya mam, ada teknologi pemberat gravitasinya gitu, jadi bisa diminum dalam sudut 360 derajat, artinya bisa sambil tiduran juga. Jadi pemberatnya ini yang ada di sedotan ini mengikuti posisi anak ya mam. Selanjutnya juga ini tuh materialnya sedotan khusus dari silikon yang lembut, aman untuk gusi bayi dan gigi yang baru tumbuh mam. Serta kacanya ini bening ya mam ya, seperti kaca. Dan untuk botol minum ini tuh tahan benturan dan tahan pecah ya mam, tidak berat, tahan lama. Temperaturnya tahan di minus 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius ya mam. Jadi dapat disterilkan dengan metode kering dan dibilas dengan air panas. Tetapi tidak boleh disterilkan dengan metode uap dan tidak boleh direbus dalam air mendidih. Kemudian ini tuh udah ada gagangnya yang didesain khusus untuk anak kecil memegang dengan mudah gitu ya. Dan ini tuh udah ada gratis brushnya gitu mam, untuk memudahkan kita mencuci sedotan yang panjangnya ini ya mam ya. Pokoknya paketnya udah lengkap gitu ya mam. Next, aku beli fruit feeder. Ini fungsinya untuk mengajari si kecil makan dengan tangan sendiri ya mam, dan dengan menggunakan bahan makanan yang fresh tanpa takut tersedak gitu mam. Dari sari-sari makanannya akan keluar dari jaring-jaring ini ya mam ya. Materialnya juga udah BPA free, kemudian terbuat dari bahan silikon, aman untuk si bayi ya mam ya. Jadi ini bisa mam gunakan untuk memberikan buah yang lunak ataupun sayuran yang telah direbus ya mam, seperti pepaya, pisang, dan yang lainnya, agar si kecil bisa merasakan rasa dari hasil makan dari setiap gigitannya mam. Aku pilih yang gagang panjang gini mam, karena memang baby aku suka gitu genggam mainannya dia yang kicirikan atau keroncongannya itu loh mam, yang panjang pegangannya. Jadi aku pikir dia akan lebih suka dan nyaman pegang yang gagangnya panjang gini ya mam ya, sehingga dia nanti akan lebih suka ngemutin buahnya gitu mam. Next, aku beli apron atau celemek makan bayi yang model baju gini ya mam ya. Ini tuh motifnya lucu-lucu gitu ya mam. Bahannya juga udah anti air. Ada kantongnya di bawahnya ini ya mam. Jadi airnya akan langsung netes ke sini mam. Yang aku suka dari celemek baju ini, dia tuh melindungi keseluruhan baju ade mam. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti baju ade deh kalau misalkan ketetesan makanannya. Nah, setelah aku praktekin, yang lebih kepake banget untuk baby aku ini yang model baju gini ya mam. Jadi kalau misalkan netes-netes ke baju, kita nggak perlu gonta-ganti baju ade mam. Next, aku beli juga mam celemek makan yang full silikon gini ya mam, yang lagi hits gitu. Nah ini tuh desainnya lucu ya mam ya. Yang aku suka, ini tuh produknya murah, kemudian
Ini juga lentur, tidak mudah robek, mudah dibersihkan, cukup diseka aja, dicuci cepat kering, kemudian bisa dilipat gitu mam. Selain harganya murah, ini juga perinan gambarnya juga bagus ya mam. Pokoknya aku suka sih, cuman saat ini yang lebih suka aku pakai yang bahan baju itu ya mam, karena baby aku kalau makan suka tengok kanan kiri, jadi supaya nggak netes aku lebih suka pakai yang baju. Next aku beli pisau setnya dari KKV Indonesia ya mam. Ini tuh produk impor dari Cina. Untuk isinya ini ada 4 piece ya mam, udah ada talenannya, kemudian gunting dapur, peeler atau pengupas buah, dan juga pisau buahnya. Kenapa aku pilih pisau setnya yang seperti ini mam? Karena yang aku butuhin tuh emang cuman ini doang ya mam untuk MPASI dede. Kalau untuk gunting ini aku butuh banget, karena gunting di dapur aku tuh suka aku pakai buat motong-motong cabai kadang. Jadi aku nggak mau terkontaminasi dengan perlengkapan baby aku, takut nanti baby aku kepedesan terus nanti diare gitu ya mam. Nah kalau untuk produk dari KKV Indonesia ini materialnya udah terbuat dari bahan stainless steel ya mam, yang tajam dan tahan lama, tidak mudah teroksidasi, tidak berkarat dan tidak bereaksi kimia dengan makanan. Next aku beli plastik clip ini ya mam. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan protein hewani atau daging-dagingannya dan juga sayur-sayurannya ya mam yang udah ditimbang. Jadi pada saat pembuatan MPASI lebih mudah dan praktis, tinggal cemplung-cemplung aja atau tinggal iris-iris aja tanpa perlu ditimbang lagi mam. Nah kalau yang aku punya ini ada 3 macam ukuran ya mam. Yang pertama 5x8 cm, ini biasa aku pakai untuk sayur-sayuran yang udah ditimbang atau dipotong-potong. Nah kalau yang ini 7x10 cm biasa aku pakai untuk taruh daging, ikan ataupun ayam. Nah kalau yang ini yang paling besar ini waktu itu suami aku yang beli pas awal MPASI, jadi belinya yang ada di toko dekat rumah aja mam, dia nggak tahu ukurannya jadi asal beli gitu. Nah karena ini terlalu besar yang 10x15 cm ini, jadi aku pakai untuk wadah kaldu homemade ade, jadi di kulkas pun gak terlalu penuh ya mam. Next aku siapin kontainer atau food storage ini ya mam. Ini tuh fungsinya untuk naro lauk pauk atau ikan-ikan dan sayuran ade yang udah dimasukin di dalam plastik clip tadi ya mam. Jadi kalau udah dimasukin plastik clip gitu supaya rapi di dalam freezer, nah kita masukin di kontainer atau wadah ini ya mam. Nah ini tuh boleh merek apa aja atau yang ada di rumah aja ya mam, bisa pakai Tupperware ataupun kontainer yang mampunya di rumah untuk food prep ya. Jadi kalau untuk yang kayak aku ini, kalau mau samaan mereknya Greenleaf, ini tuh aku beli satu set isi 12, warnanya putih semua, dan ini bahannya udah BPA free, aman untuk makanan, bisa digunakan di freezer dan juga microwave ya mam. Next, untuk versi makan baby aku, ini tuh dari merek Space Baby ya mam. Ini tuh ceritanya dapat kado gitu mam, jadi aku nggak perlu beli lagi. Ini tuh aku kasih reviewnya aja ya. Ini tuh merupakan folding booster seat yang 3 in 1. Jadi ini bisa digunakan di atas meja makan yang tinggi, maksudnya di atas kursi makan, ataupun bisa digunakan di lantai dan juga bisa dilipat ya mam untuk bepergian atau traveling. Nah keunggulannya ini tuh bahannya dari plastik, ringan, mudah dilipat dan dibawa kemana-mana. Kemudian ini juga ada sabuk pengamannya ya mam ya, serta bahannya juga karena plastik jadi mudah dilap ataupun dibersihkan. Dan ini juga ada kayak busanya gitu mam, jadi nggak terlalu kasar ya ke babynya pada saat senderan. Next aku ada mini chopper dari merek Little Giant mam. Ini tuh aku nggak beli ya mam, karena aku dapat dari kado gitu, tapi saat ini aku kasih reviewnya aja ya mam. Jadi untuk perlengkapan MPASI ini aku saranin harus ada blender atau chopper yang terpisah dari
chopper yang ada di dapur ya mam, karena kalau yang mampunya itu kan biasanya dipakai buat blender sambal ataupun cabe ya mam, jadi khawatirnya nanti terkontaminasi dengan MPASI adek. Jadi aku saranin beli aja, kalau memang nggak mau samaan kayak punya aku, boleh beli aja yang murah-murah yang ada di Shopee, boleh merek apa aja, yang penting itu harus ada ya mam, untuk ngeblender bubur di awal MPASI, ataupun bikin pure buah, ataupun ngeblender biskuit dan yang lainnya ya mam. Kalau untuk yang aku punya ini, yang aku suka, dia ini tempatnya dari plastik ringan dan juga nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil mam, jadi pas buat ngeblend untuk masakan MPASI buat 1 hari gitu mam. Dan ini juga mudah banget digunakan, materialnya juga udah BPA free ya mam, serta wattnya ini kecil mam, cuma 135 watt aja, jadi nggak terlalu boros di listrik ya mam. Nah, yang terakhir ini adalah spons cuci piring ya mam. Ini tuh kelihatannya sepele, tapi menurut aku ini tuh penting banget mam. Sebaiknya untuk mencuci perlengkapan MPASI baby kita, itu sponsnya terpisah ya mam. Karena kalau sponsnya digabung, khawatirnya terkontaminasi dengan cabai dan bakteri lainnya, sehingga bisa menyebabkan baby kita gampang diare mam. Udah ya mam, segitu dulu untuk perlengkapannya. Kalau memang masih ada yang kurang, boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton ya mam, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum.